Itu orang alim sifatnya gitu. Orang alim-alim itu mereka melazimi zikrullah. Oleh mereka ini orang alim ya, mereka faham betul amalan yang diberikan kemudahan dari Allah Ta'ala sangat mudah, tapi pahala sangat besar. Tidak peduli bainal fakir wal ghani, antara orang fakir maupun kaya, yang mau bisa semua. Tidak peduli baina orang sakit, apakah dia sakit atau orang sehat, gak masalah sehat sakit. Yang mampu, yang mau, dia bisa. Yaitu zikrullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam hadisnya, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum. Mau apa tidak kalian tak kasih tahu paling baiknya amalan kalian? Khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Ini paling suci-sucinya amalan di sisi rajanya kalian. Paling suci itu paling mahal maksudnya. Paling istimewa di hadapan raja kalian, yakni Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, paling bisa mengangkat derajatmu sangat tinggi. Wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal fiddah, dan ini pahalanya lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Bayangke, bisa kita sedekah emas perak. Ini lebih afdal pahalanya. Wa khairil lakum min antal qaw'atuwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan ini pahalanya lebih baik lagi daripada kalian ketemu musuh kafir harbi di medan perang, kemudian kalian bisa membunuh mereka atau kalian dibunuh mereka. Syahadah berarti. Ini lebih afdal daripada syahadah. Apa ini? Pahalanya lebih afdal daripada memenangkan perang dengan kafir harbi atau dibunuh sama kafir harbi akhirnya syahid. Ini lebih afdal pahalanya. Bala, sahabat semangat. Mau ya Rasulullah, amalan apa ini ya Rasulullah? Zikrullah. Zikr. Itu lebih afdal itu. Zikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan, baik dengan hati maupun dengan lisan. Afdalu adzikri, paling afdalnya zikir itu apa? Paling afdalnya zikir itu kalau dalam hadis la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam khusus waktu pagi dan petang itu paling afdalnya zikir adalah Azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan zikir sore, yang disusun, yang dikumpulkan sama Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, jadinya wirdul latif ba'da sabah dan sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib kok belum, bisa di durasinya sampai sebelum subuh, itu zikir sore. Kalau setelah subuh kok belum jadi, belum bisa zikir tadi, durasinya zikir ba'da, zikir pagi itu sampai sebelumnya asar. Bisa dibaca jam 10 pagi atau ba'da zuhur, tetap bisa. Azkarus sabah wal masa. Atau afdhalul zikri adalah yang kita diberikan takdir sama Allah Ta'ala sedang di tempat atau keadaan yang tertentu, maka ada zikir yang berhubungan, itu afdhalul zikri buat kau ketika itu, ketika di situ. Makanya zikir bubuk itu tidak main-main. Afdhal itu, afdhal. Kalau kau lagi ditakdirkan sama Allah Ta'ala kok mapan turu, itu paling afdol milih zikir apa kau? Bismika dong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngajarkan ketika idza awaita ila firashik. Ketika kau sedang menempatkan berbaring di tempat tidurmu, fatawadda wudhu'aka lis-shalah, thumma taji' ala syiqqikal ayman. Fakul
Kemudian ucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika sampai dia ngenangan maknane. Bismika rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfa'ah Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Iku zikir-zikir yang kayak gitu, gak main-main itu. Malah kayak cah TK, sembrono ini amalannya aulia cah TK. Sing ngamalke cah TK ya. Soalnya cah TK iku para waliullah. Akhirnya ketika wis SMP wis balik, kewaliannya disalep. Gak mau cak bismika menang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu riwayat ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau kau tidur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada meriwayatkan itu hadis berkata, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah ninggal itu semenjak saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Beliau ketika itu sudah sepuh. Saya tidak pernah ninggal. Setiap saya tidur pasti tak baca. Semenjak dulu saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Muridnya tanya, "Wala lailatul siffin?" Ketika malam perang Siffin, kau juga tidak meninggalkan? Baik, juga ketika malam perang Siffin juga saya tidak pernah meninggalkannya. Itu zikir-zikir tidur itu tidak sembarangan itu. Afdhalul zikri, kapan itu? Ya tidak sembarangan waktu. Nek ngaji ya aja bismika. Ketika mapan tidur, nah itu. Zikir ba'da salat, ini juga tidak main-main. Soalnya kita dikasih takdir minallah bisa salat, ya toh. Terus setelah salam, akhirnya dah milih zikir apa ya? Ya zikir ba'da salat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'ta. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku sampai akhir. Ada dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu punya tasbih panjangnya butirannya sebanyak 120.000 butir. 120.000 butir. Itu beliau setiap malam tidak akan mau tidur sebelum menghabiskan butirannya dengan tasbih dan istighfar. Subhanallah bihamdi subhanallah aladzim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallah aladzim astaghfirullah. Udah habis, udah mau tidur. Setiap malam 120.000 tasbih. Khalid bin Mi'dan radhiyallahu anhu tabi'in, beliau setiap hari tasbih 40.000 kali tasbih. Sampai ketika beliau meninggal dimandikan jenazahnya ini tangannya masih gini. Karamah. Soalnya beliau setiap tasbih ini subhanallah, 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 40.000 kali setiap hari. Setiap hari. Nah kita jadikan kayak gitu iktibar. Kira-kira kok saya dihisab yaumal qiyamah, tasbihku seumur hidupku ini bisa menyamai seharinya Abu Hurairah apa enggak? Tasbihku seumur hidupku ini kira-kira bisa menyamai seharinya saja Khalid bin Mi'dan apa enggak? Sek kurang, ya jangan sekali-kali ngerasa apik kita itu. Membandingke karo koncone sing gak pernah Jumatan, ya aku luwih apik, ya bandingke iki karo auliya wassalihin, so karo kancamu sing beling-beling. Bandingke karo tabiin, ya. Terus orang-orang soleh. Ada Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Abu Muslim, kalau ada Abu Muslim, Imam Ibrahim Al-Khawlani radhiyallahu anhu salah satunya.
Itu tidak pernah mulutnya ini diem. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Tidak henti-hentinya mulutmu ini basah, selalu zikir ke Allah. Ini diprakteknya betul. Kalau ndak Abu Muslim Al-Khawlani atau Syekh Ibrahim Al-Khawlani radhiyallahu anhu ini, beliau zikir ndak pedot. Sampai disangka gila sama orang. Sampai dikira orang gila. Mulutnya berat terus, zikir terus. Sampai orang yang ndak tahu beliau seorang soleh, dikira orang gila. Sampai temannya tanya, itu temanmu itu gila tak? Beliau dengar ketika disangka gila, beliau menjawab, ya akhi hadza laisa junun, innama hadza dawaul junun. Ini bukan gila, ini obatnya gila, zikir ini bukan gila. Justru ini obatnya gila. Orang gila itu orang yang ghafil, orang yang lalai dari zikrullah. Itu yang kita itu sekarang ini ingin contoh-contoh biar kita itu ngerti. Saya ini sebetulnya ini kekurangannya di mana? Oh sangat banyak. Dzikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan, baik dengan hati maupun dengan lisan. Sekarang kita niru, ya bagus. Tapi juga harus hati-hati. Faruba makhmasatin syarrun minat tukhami. Berapa banyak lapar ini lebih buruk ketimbang kenyang. Bukannya yang biasanya takut, yang biasanya diwaspadai afatnya kenyang. Sampai kita disuruh puasa biar merasakan lapar. Soalnya kalau kenyang ini jadi bahan bakarnya hawa nafsu, bahayanya kenyang. Iya, bahayanya kenyang luar biasa. Bahayanya kenyang luar biasa. Hawa nafsu, wah remeh belong kalau orang kenyang ini. Bisa sampai remeh, sampai belong, dal, sampai akhirnya bisa menjerumuskan sampai neraka. Kalau orang selalu kenyang. Akhirnya diperintah puasa, biar merasakan apa? Lapar. Tapi kata Imam Busiri radhiyallahu anhu, farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Berapa banyak lapar lebih buruk keadaannya daripada kenyang. Kalau kenyang akhirnya dia itu tidak bisa kuat ibadah atau bahkan malah maksiat. Setelah maksiat dia ada nadamah, ya Allah ini loh saya, inilah syarrun nas, ya Allah inilah saya seburuk-buruk orang. Akhirnya dia tobat. Kalau orang yang lapar, akhirnya dia malah ujub, malah dia itu tahkir, menghina, merendahkan orang yang di bawah dia amal soleh, malah akhirnya jadi lebih buruk keadaannya daripada orang yang ahli maksiat yang akhirnya tobat. Kita kepingin kayak orang-orang soleh, tapi jangan fil zahir saja. Mereka ini fil zahir hebat dan batin lebih hebat. Kita kepingin zikir kayak Imam Bukhari, kayak Abu Hurairah, kayak Imam, kayak sahabat fulan, kayak aulia fulan. Iya, itu zahirnya. Kau kepingin niru, harus tahu batinnya lebih baik lagi. Batinmu juga harus seperti itu. Percuma niru, akhirnya zikir terus, malah akhirnya ujub, akhirnya malah takabur. Faruba makhmasatin syarrun minat tukhami. Innat tasa'isa summu lam yadri anna summa fit tasami, ada racun di bawahnya madu, malah bisa madarat, bukannya obat malah bisa binasa. Hati kalau kita kepingin ibadah, terus kita ninggal ibadah, ya dosa ibadah, tapi malah jadinya menjadikan takabur, ya tambah besar afatnya. Terus gimana? Ibadah fil zahir wal batin. Ibadah itu di zahir dan di dalam batin.